Ada sesuatu yang selalu menjaga tanpa terlihat, atau merasakan aura yang kuat, seolah ada kekuatan besar yang selalu mengiringi langkahmu. Jika sering mengalami hal ini, bisa jadi bukan sekadar perasaan, tapi ada kekuatan gaib yang selalu mengikutimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semula Jadi, tempat menggali ilmu leluhur dan misteri kejawen yang penuh makna dalam dunia spiritual Nusantara. Nah sahabat Semula Jadi, ada banyak jenis hodam yang bisa mendampingi seseorang. Salah satunya adalah hodam macan. Sosok gaib yang diyakini membawa kekuatan besar, keberanian, bahkan perlindungan. Namun, tidak semua orang yang memilikinya sadar akan keberadaannya. Hodam macan bukan sekadar cerita turun-temurun. Keberadaannya bisa dirasakan melalui tanda-tanda tertentu. Namun, energi yang dibawanya tidak selalu bisa dikendalikan. Bila terlalu kuat, bisa berdampak pada emosi, hubungan sosial, bahkan kondisi batin. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dan apa saja tanda-tanda seseorang yang memiliki hodam macan? Dan mengapa energinya perlu diwaspadai? Tanda-tanda kehadiran hodam macan yaitu: yang pertama, fisik dan energi. Merasakan hawa panas di tengkuk atau punggung, terutama saat berada di tempat sepi. Tubuh terasa lebih kuat dan tidak mudah lelah, seolah memiliki tenaga ekstra. Saat marah, orang di sekitar merasakan tekanan energi yang kuat. Sering merasakan hawa panas di sekitar tubuh, terutama di area punggung atau tengkuk. Bulu kuduk sering berdiri tanpa alasan jelas, terutama di tempat sunyi. Tubuh terasa lebih kuat, tidak mudah lelah, dan memiliki stamina luar biasa. Yang kedua, mimpi dan isyarat gaib. Sering bermimpi bertemu macan, berada di hutan, atau melihat sosok macan yang menatap tajam. Dalam mimpi, terkadang ada pengalaman berubah menjadi macan atau berjalan bersamanya. Kadang muncul suara auman di telinga saat menjelang tidur atau dalam kondisi tertentu. Sering bermimpi didatangi sosok macan, baik dalam bentuk nyata maupun simbolis. Bermimpi berada di hutan atau dikelilingi aura mistis yang kuat. Kadang dalam mimpi melihat diri sendiri berubah menjadi macan atau berjalan bersama macan. Yang ketiga, dampak di kehidupan sehari-hari. Orang-orang sering merasa segan atau takut tanpa alasan jelas. Binatang seperti kucing dan anjing menunjukkan sikap aneh, seperti menunduk atau menghindar. Keberuntungan sering datang tanpa diduga, terutama dalam situasi sulit. Namun, meskipun memiliki hodam macan bisa memberikan kekuatan dan perlindungan, energinya juga bisa berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, waspadai energinya. Jika tidak terkendali, bisa membuat emosi mudah tersulut dan sulit mengendalikan amarah. Bisa menarik energi negatif lain jika tidak dijaga dengan baik. Beberapa orang mengalami kesulitan tidur atau selalu merasa gelisah tanpa sebab. Orang-orang di sekitar sering merasa segan atau hormat tanpa alasan jelas. Binatang, terutama kucing atau anjing, sering menunjukkan reaksi aneh terhadap keberadaanmu. Sering mengalami keberuntungan yang tidak terduga, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantu. Saat marah atau emosi, aura tubuh terasa lebih besar dan membuat orang lain takut. Lantas, bagaimana cara mengendalikan energi hodam macan agar tidak merugikan? Hodam macan adalah sosok gaib yang sejak dulu diyakini sebagai pendamping bagi orang-orang tertentu. Keberadaannya bukan sekadar mitos, tetapi menjadi bagian dari warisan spiritual Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa energi ini ada di sekitarnya. Bahkan bisa saja sudah menyatu dalam kehidupannya sejak lama. Hodam macan bukan sembarang entitas. Ia memiliki kekuatan besar yang sering dikaitkan dengan kewibawaan, keberanian, serta perlindungan. Dalam banyak kisah leluhur, seseorang yang memiliki hodam macan seringkali disegani. Bukan karena fisiknya semata,
melainkan karena aura yang terpancar begitu kuat. Ketika berjalan, ada daya yang membuat orang lain menaruh hormat, tanpa perlu berkata banyak. Namun, tidak semua Hodam macan sama. Ada berbagai jenis dengan karakteristik berbeda, tergantung pada asal-usul dan tujuannya. Berikut jenis Hodam macan terdiri dari 3 jenis yaitu: pertama, macan putih. Dikenal sebagai Hodam dengan energi spiritual tinggi. Biasanya dikaitkan dengan ilmu kesaktian, kebijaksanaan, serta ketenangan batin. Pemiliknya cenderung memiliki pengaruh besar dalam hal kepemimpinan dan sering dijadikan panutan. Kedua, macan hitam. Energinya lebih agresif dan tajam. Hodam ini sering dikaitkan dengan kekuatan pelindung, daya tahan fisik, serta keberanian luar biasa. Orang yang memiliki Hodam ini cenderung tidak takut menghadapi bahaya dan seringkali memiliki naluri bertarung yang tinggi. Ketiga, macan kumbang. Memiliki aura misterius dan sulit ditebak. Karakteristiknya lebih condong ke dunia gaib dan sering muncul dalam bentuk perlindungan dari serangan energi negatif. Orang yang memiliki Hodam ini cenderung lebih tenang, tetapi memiliki kewaspadaan tinggi terhadap ancaman yang tidak terlihat. Setiap jenis Hodam macan memiliki tujuan dan perannya masing-masing dalam kehidupan seseorang. Tidak semua orang bisa memiliki Hodam ini, karena keberadaannya biasanya mengikuti garis keturunan atau hasil dari laku spiritual yang dijalani dalam waktu lama. Ada yang mendapatkannya karena warisan leluhur. Ada pula yang tanpa sadar menarik energi macan karena keselarasan batin dan karakter pribadinya. Tidak sedikit juga yang mendapatkan Hodam macan melalui tirakat khusus, seperti puasa, semedi, atau tapa di tempat-tempat tertentu. Namun, perlu diingat, keberadaan Hodam macan bukan sekadar kebanggaan. Energinya yang besar bisa menjadi berkah, tetapi bisa pula menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Jika terlalu mendominasi, seseorang bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, mudah tersulut emosi, atau bahkan mengalami gangguan dalam kehidupan sosial. Mengenali jenis dan sifat Hodam macan bukan hanya tentang mengetahui kehadirannya, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara energi gaib dan kehidupan nyata. Jika energinya terlalu liar, bukan tidak mungkin akan berdampak negatif. Sebaliknya, jika bisa dikendalikan dengan baik, Hodam macan bisa menjadi kekuatan luar biasa yang memberi perlindungan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ada saat-saat di mana tubuh tiba-tiba terasa panas, terutama di bagian tengkuk atau punggung, seolah ada sesuatu yang menempel atau mengikuti kemanapun pergi. Suasana sekitar mendadak terasa berbeda. Hawa di ruangan terasa lebih berat, bahkan tanpa alasan yang jelas. Bulu kuduk sering berdiri, terutama saat berada di tempat sunyi atau gelap. Sensasi ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan bisa menjadi pertanda bahwa ada kekuatan gaib yang selalu menyertai. Beberapa orang yang memiliki Hodam macan sering merasakan tenaga dalam tubuhnya lebih besar dari orang lain. Stamina luar biasa, tidak mudah lelah meski beraktivitas berat. Bahkan dalam kondisi tertentu, tubuh terasa lebih ringan dan kuat, seolah ada energi tambahan yang menopang dari dalam. Kehadiran Hodam macan tidak hanya terasa di dunia nyata, tetapi juga sering muncul dalam mimpi. Beberapa mengalami mimpi didatangi seekor macan dengan tatapan tajam, seakan ingin berkomunikasi. Ada pula yang bermimpi berjalan di hutan, atau tempat asing yang dipenuhi aura mistis yang kuat. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa melihat dirinya sendiri berubah menjadi macan, atau berjalan bersama seekor macan yang selalu mengiringi langkahnya. Tanda-tanda ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari alam gaib. Mimpi seperti ini sering muncul berulang-ulang, bahkan terasa sangat nyata seolah sedang mengalami langsung kejadian tersebut. Semakin kuat ikatan dengan Hodam macan, semakin sering pula mimpi-mimpi seperti ini terjadi. Di kehidupan sehari-hari,
Ada hal-hal lain yang juga menjadi tanda kehadiran Hodam Macan. Orang-orang di sekitar sering merasakan sesuatu yang berbeda tanpa bisa menjelaskan alasannya. Tatapan mereka berubah menjadi lebih segan atau penuh hormat, meski tidak ada tindakan apapun yang dilakukan. Beberapa orang bahkan menghindar atau merasa takut tanpa sebab yang jelas. Binatang juga sering menunjukkan reaksi aneh. Kucing atau anjing tiba-tiba bersikap tidak biasa. Ada yang menunduk seolah menunjukkan rasa hormat. Ada juga yang justru menghindar dan menjauh secepat mungkin. Hal ini terjadi karena hewan memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap energi gaib dibandingkan manusia. Keberuntungan juga sering datang tanpa diduga. Dalam situasi sulit, tiba-tiba ada jalan keluar yang tak terduga. Seolah ada kekuatan yang membantu melewati berbagai rintangan hidup. Namun, keberuntungan ini seringkali bukan berasal dari usaha pribadi semata, melainkan karena adanya perlindungan dari sosok tak kasat mata yang selalu mengikuti. Saat emosi sedang memuncak, ada perubahan besar yang terasa di sekitar. Orang-orang mendadak diam atau mundur perlahan tanpa disadari. Energi yang terpancar terasa lebih besar, menekan, bahkan bisa membuat orang lain ketakutan, meski tanpa sepatah kata pun diucapkan. Semua tanda ini bukan kebetulan. Jika terjadi berulang kali, bisa jadi bukan hanya perasaan semata, melainkan sebuah pertanda bahwa ada Hodam Macan yang selalu mengikuti kemanapun pergi. Bahaya dan hal yang perlu diwaspadai. Jika energi Hodam terlalu dominan, bisa menyebabkan sifat angkuh, temperamen tinggi, atau mudah tersulut emosi. Bisa menarik energi negatif lain jika tidak dijaga dengan baik. Beberapa orang mengalami gangguan tidur atau sulit mengendalikan diri dalam situasi tertentu. Saat energi Hodam Macan terlalu kuat, pengaruhnya bisa terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak sedikit yang tanpa sadar menjadi lebih mudah tersulut emosi. Sifat tenang berubah menjadi cepat marah. Reaksi terhadap sesuatu menjadi lebih agresif. Bahkan dalam keadaan tertentu, amarah bisa meledak begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Hodam Macan membawa aura wibawa. Tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran diri, bisa berkembang menjadi sifat angkuh. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Merasa selalu benar. Hingga tanpa sadar memandang rendah orang-orang di sekitar. Kewibawaan yang seharusnya menjadi kekuatan, justru bisa berubah menjadi beban yang merusak hubungan dengan orang lain. Energi yang terlalu dominan juga bisa menarik kekuatan lain dari alam gaib. Jika tidak dijaga dengan baik, aura tubuh bisa menjadi magnet bagi energi negatif yang justru mengganggu keseimbangan batin. Ada yang mengalami perasaan selalu gelisah, merasa tidak nyaman di tempat tertentu, atau bahkan sering mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Gangguan tidur juga menjadi salah satu hal yang sering dialami. Rasa kantuk ada, tapi saat mata terpejam, pikiran terus berputar tanpa bisa tenang. Ada yang sering terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang merasa seperti diawasi, bahkan merasakan kehadiran sesuatu di sekitar tempat tidur. Dalam kondisi tertentu, tubuh juga bisa merasakan gejala yang tidak biasa. Kepala sering terasa berat, pundak tegang, atau dada terasa sesak tanpa ada masalah kesehatan yang jelas. Ini bisa menjadi tanda bahwa energi Hodam sedang terlalu aktif dan butuh dikendalikan agar tidak mengganggu keseharian. Ketidakseimbangan ini juga bisa berdampak pada hubungan sosial. Orang-orang di sekitar mungkin merasa segan, tetapi bukan karena rasa hormat, melainkan karena ada tekanan energi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Akibatnya, bisa muncul perasaan dijauhi atau sulit membangun hubungan yang lebih akrab dengan orang lain. Jika dibiarkan tanpa pengendalian, energi ini bisa semakin liar. Bukan hanya mengganggu diri sendiri, tapi juga bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, memahami cara menjaga keseimbangan energi Hodam Macan sangatlah penting, agar kekuatannya bisa memberikan manfaat, bukan justru menjadi penyebab masalah dalam kehidupan.
Berikut cara menyesuaikan energi Hodam Macan, yaitu dengan menjaga keseimbangan batin melalui meditasi atau tirakat. Tidak menggunakan energi Hodam untuk hal negatif. Berlatih mengendalikan emosi dan tetap rendah hati. Melakukan ritual tertentu agar energi Hodam tidak terlalu liar. Menyesuaikan energi Hodam Macan bukan perkara mudah. Daya yang besar perlu dikendalikan agar tidak menjadi beban dalam kehidupan. Jika dibiarkan liar, bisa berbalik menguasai diri, membuat sulit berpikir jernih, bahkan merusak hubungan dengan orang-orang di sekitar. Salah satu cara yang paling efektif adalah menjaga keseimbangan batin. Meditasi atau tirakat menjadi kunci utama agar energi tetap stabil. Dengan menenangkan diri secara rutin, baik melalui semedi, puasa tertentu, atau laku prihatin lainnya, energi Hodam bisa lebih terkendali. Tidak hanya sekadar menenangkan pikiran, tapi juga menjaga agar kekuatan yang ada tetap dalam batas wajar dan tidak mendominasi secara berlebihan. Penting juga untuk memahami bahwa energi Hodam bukan untuk kesombongan atau menakut-nakuti orang lain. Menggunakannya untuk tujuan negatif hanya akan membuat energi liar dan bisa berbalik menyerang diri sendiri. Banyak kejadian di mana seseorang menjadi angkuh karena merasa memiliki perlindungan gaib, tapi justru akhirnya mengalami kesulitan hidup yang datang tanpa sebab yang jelas. Mengendalikan emosi adalah langkah penting lainnya. Semakin stabil perasaan, semakin mudah menjaga keseimbangan energi Hodam. Rasa marah atau ego yang tidak terkendali bisa membuat energi Hodam semakin liar, menyebabkan hawa tubuh terasa lebih panas, aura semakin menekan, dan orang-orang di sekitar merasa tidak nyaman. Sebaliknya, jika tetap rendah hati dan bisa menahan diri, energi ini akan menjadi pelindung yang kuat tanpa harus diperlihatkan secara berlebihan. Ada pula ritual tertentu yang bisa dilakukan agar energi Hodam tetap selaras dengan tubuh. Beberapa orang melakukan pembersihan energi dengan mandi kembang, membakar dupa di waktu tertentu, atau berdoa di tempat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tidak semua ritual harus dilakukan dengan cara yang rumit. Yang terpenting adalah niat untuk menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan energi liar menguasai diri. Menyesuaikan energi Hodam Macan bukan sekadar menjaga kekuatan, tetapi juga memastikan bahwa keberadaannya membawa manfaat, bukan malah menjadi beban. Jika bisa memahami dan mengendalikan dengan baik, Hodam ini akan menjadi penjaga setia yang memberikan perlindungan, serta membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah memahami tanda-tanda keberadaan Hodam Macan, penting untuk merenungkan kembali. Apakah energi yang menyertai itu membawa manfaat atau justru menjadi beban dalam kehidupanmu? Hodam Macan memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari perlindungan gaib, kewibawaan yang terpancar, hingga keberuntungan yang datang tiba-tiba. Tapi jika tidak bisa mengendalikannya, energi ini bisa berbalik menjadi sesuatu yang justru merugikan. Banyak yang tanpa sadar menjadi lebih cepat marah, lebih angkuh, dan sulit mengendalikan emosi. Bahkan, ada yang mengalami gangguan tidur atau merasa selalu diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jika merasa memiliki tanda-tanda yang telah dibahas, langkah terbaik adalah belajar menyesuaikan energi ini. Jangan biarkan Hodam menguasai diri, tetapi jadikan sebagai pelindung yang tetap dalam kendali. Jaga keseimbangan batin dengan meditasi atau tirakat. Kendalikan emosi. Dan jangan pernah menggunakan energi ini untuk hal-hal negatif. Bagi yang ingin berbagi pengalaman, atau mungkin merasa memiliki beban hidup yang berat, silakan utarakan keluh kesah dengan singkat di kolom komentar, dengan angka 99. Angka ini memiliki makna agung dan mulia. Dengan menyebutnya, secara tidak langsung menarik energi baik agar segala hajat dan impian yang diinginkan lebih cepat tercapai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memahami ilmu leluhur Nusantara. Salam semula jadi. Wassalam.